Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hikayatun an rabbihi ta'ala kullu amali ibni adam lahu illa as-sawmu fa innahu li wa ana ajzi bihi di anna sauma sirrun laisa fihi amalun yushahidu bila bi khilafi sairit ta'ati wa li annahu sirrun la yarahu ahadun illallah ta'ala faltazama jazaahu. Anin Nabi, diceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam namanya hadis qudsi, dijelaskan di dalam hadis qudsi, annahu sesungguhnya Allah Ta'ala qala berfirman, hikayatun cerita an Rabbi dari Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amal ibni adama lahu illa sauma. Kullu amalin, setiap amal ibnu Adam, setiap amalnya anak cucu Adam itu adalah lahu, manfaatnya kembali kepada dirinya. Illa saumu, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah milik saya, kata Allah, wa ana ajibihi, dan saya yang akan membalas pahalanya. Saudara hadirin yang berbahagia, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kisah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa kullu amal ibni adama, setiap amal dari anak cucu Adam itu akan kembali kepada dirinya sendiri, manfaatnya maupun pahalanya, ila saum, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya puasa itu li, milik saya, kata Allah, wa ana ajibihi, dan sayalah yang akan membalasnya. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa puasa itu adalah suatu amal taat yang rahasia, amal sir, di mana tidak ada yang bisa mengetahui bahwa orang itu lagi puasa kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa supaya disangka orang berpuasa kalau ketemu orang meludah. Itu bukan ukuran bahwa orang itu lagi puasa. Bisa saja dia lagi mual-mual. Atau kalau ketemu orang pura-pura lemes gitu, biar ditanya lagi, kok lemes Pak, lagi puasa. Itu bukan ukuran. Bisa saja lemes itu karena memang lagi kena penyakit umpamanya, atau lagi sakit, lagi lagi lesu, memang kurang darah. Jadi ukuran puasa itu tidak bisa dilihat dari zahiriyahnya, tapi puasa adalah suatu amal taat yang rahasia, tidak ada satupun orang yang bisa untuk melihatnya, sehingga dikatakan bahwa puasa itu sebagai amal rahasia, amal antara hamba dan Tuhannya, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Bagaimana cara membalasnya, itu Allah lah yang tahu. Cuma beberapa penafsiran tentang bagaimana Allah membalas orang-orang yang puasa, karena puasa itu adalah amal sir. Salah satunya adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamah, ketika terjadi hari kiamat, itu yaji'u qaumun, akan datang sekelompok manusia, sekelompok umat Muhammad, lahum ajnahatun ka ajnit thair, mereka itu memiliki sayap seperti sayapnya burung. Jadi walahum, dan milik mereka, kelompok umat Muhammad yang melakukan amal sir ini, ajnahatun,
memiliki sayap. Ka'ajnihatit thair, kayak sayapnya burung. Fayutiruna ila ahnatil jannah. Fayutiruna ila khaitonil jannah. Mereka itu dengan sayapnya mereka terbang melayang-layang ila khaitonil jannah, sampai melewati batas atau temboknya surga. Kalau diperkirakan atau ditafsirkan bahwa surga itu punya gerbang, terus punya tembok pembatas gitu. Ila dia itu sampai kepada khaitonul jannah, sampai melewati daripada batas surga atau melewati pintu gerbang surga. Setelah sampai, fayaqulu lahum khazinul jannah. Orang-orang yang menjaga surga, malaikat Ridwan, itu bertanya, man antum, siapa kamu? Fayaquluna, kelompok itu menjawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah kelompok dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka tanya sopo malaikat. Malaikat itu bertanya, hal ra'aitumul hisab? Apakah kamu sudah melewati proses hisab? Hal ra'aitumul hisab? Apakah kamu sudah tahu tentang hisab? Sudah melewati prosesnya belum? Fayaquluna la, saya tidak dihisab. Terus tanya yang kedua, wayaqulu tsaniyan, hal ra'aitumus sirat? Apakah kamu sudah tahu siratal mustaqim? Lewat enggak kamu lewat siratal mustaqim? Tidak. Loh, hisab enggak? Sirat enggak? Kenapa kamu tahu sampai di sini? Lalu tsumma yaqulu, kelompok itu menjawab, tsumma yaqulu, maka nuli ngucap bertanya sapa malaikat, bima wajadtum hadhihi darajah? Bima wajadtum, dengan apa engkau mendapatkan derajat yang setinggi ini? Orang-orang lagi sibuk dihisab, kamu enggak. Orang-orang lagi sibuk lewat siratal mustaqim, sangat sulitnya lewat siratal mustaqim, kamu enggak. Kamu kok tahu nyampe ke sini? Dijawab, fayaquluna abadnallaha ta'ala sirran fi darid dunya. Saya dulu waktu di dunia, abadnallaha, menyembah kepada Allah Ta'ala sirran, dalam posisi rahasia. Dulu saya di dunia ini melakukan ibadah sir, di mana saya beribadah tidak ada yang tahu, tetangganya nggak tahu, kakaknya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu. Yang tahu hanya saya sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya aman dari sifat riya, aman dari sifat ujub, aman dari sifat ingin dipuji manusia. Sehingga saya muncul keikhlasan, saya ibadah itu murni lillahi ta'ala kalana Allah. Jadi yang tahu hanya saya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadkhalanal jannata sirran fil akhirah. Sehingga saya dimasukkan ke dalam surga juga dalam keadaan rahasia. Gak ada yang tahu. Saya dihisab enggak, di lewat siratal mustaqim enggak, lewat mizan timbangan juga enggak. Saya begitu mahsyar dibuka, begitu datang kiamat sudah dinyatakan oleh Allah ketok palu, ini sudah hari kiamat, dunia sudah hancur. Kemudian dia mati, setelah mati dia itu tidak melalui proses hisab, tidak melalui proses mizan, tidak melalui proses siratal mustaqim. Dia diberikan fadil oleh Allah, dengan kanan kirinya diberi sayap, lalu dia bisa terbang. Lalu dia terbang menuju ke alamat yang dituju, yaitu surga Al-Firdaus. Sehingga malaikat sendiri bingung, kenapa kamu belum melalui proses hisab, belum melalui proses mizan, belum melalui proses siratal mustaqim, kamu tahu sudah sampai ke sini. Tidak pakai ketok-ketok lagi, tahu sudah ada di alamatnya.
Dia menjawab, abadnallaha fi dari dunia sirron. Saya dulu ibadah di dunia itu dalam kondisi ibadah yang rahasia. Tidak ada yang tahu saya puasa, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan saya sendiri. Sehingga Allah membalasnya ketika orang-orang itu sibuk sedang dihisab. Orang-orang lain sibuk sedang lewat mizan atau timbangan amal. Orang-orang lagi sibuk lewat Shirathul Mustaqim, saya tidak. Karena dengan perantara sayap ini pembelian Allah Subhanahu wa taala, saya bisa terbang dan menuju ke surga, dan Allah memberikan pahala segini seperti ini dengan cara saya bisa datang sendiri untuk menuju ke surga Jannatun Naim. Demikianlah saudara yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.